Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surawati Santo. Saya sebagai moderator dalam acara diskusi Ruang Dialektika AMI Komisariat ITY dengan tema menghormati perbedaan agama dan budaya untuk mewujudkan insan yang moderat. Baik, di sini saya ditemani oleh narasumber langsung dari Cirebon, Bang Dery. Salam, Bang Dery. Siap. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Mungkin Bang Dery bisa memperkenalkan diri kepada audiensi dari background Bang Dery atau gimana, cerita sedikit tentang Bang Dery. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya ya Bung. Ini Alhamdulillah saya dapat kesempatan bertemu dengan Tanda dan Dinda yang ada di Yogyakarta, khususnya ITY gitu. Nah, kebetulan saya itu ahli Cirebon dan memang secara latar belakang kultural saya NU, akan tapi di Cirebon itu sudah sangat moderat. Mau orang NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Bahkan teman-teman saya itu banyak yang Kristen ataupun Cindo gitu. Makanya muka saya kadang sering dicat sebagai Cindo gitu, tapi versi underrated gitu ya. Nah, seperti itu mungkin. Kembali kepada tema tadi ya, menghormati perbedaan agama dan budaya untuk mewujudkan insan moderat. Ini ada yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya apa sih relasi agama dan budaya itu? Mohon dijelaskan. Oke. Baik, kalau kita berbicara agama dan budaya, relasinya, tentunya kita berawal itu mengapa sih agama dan budaya itu disandingkan dan saling beriringan seperti itu. Nah, menurut Khalil Gibran, bahasa agama itu adalah bahasa cinta. Sedangkan budaya sendiri itu adalah hal yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan. Nah, sedangkan untuk benar-benar antara kedua budaya dan agama ini, menurut perspektif saya dari berbagai hal yang telah saya baca, itu bahwasanya jadi agama itu adalah cinta. Cinta itu berarti pengorbanan, pengorbanan, dan juga kita akan melakukan segala hal tanpa kita memikirkan pamrih tersebut. Tulus ya. Sangat tulus. Dan begitu pun juga budaya, yang mana kita melakukannya secara terus-menerus tanpa melihat fokus tujuannya. Akan tetapi kita meyakini bahwasanya kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, budaya ataupun yang kita yakini itu adalah hal-hal yang sangat positif, dan itu juga suatu ejawantah bentuk cinta. Jadi agama dan budaya itu adalah benar ikatnya adalah cinta. Contohnya seperti ini, kalau kita mencintai seseorang, otomatis kita akan melakukan hal apapun. Jadi yang biasanya kita malam tidur itu cepat, ataupun kita sering mabar dan sebagainya gitu. Pasti. Jadi gara-gara kita mencintai orang yang kita cintai, akhirnya kita membiasakan, membudayakan diri kita untuk meluangkan waktu untuk orang yang dicintai seperti itu. Itu dalam hal paling dasar. Sedangkan kalau agama dan budaya itu secara sosial kemasyarakatan, akademis gitu, itu lebih general lagi. Karena agama dan budaya itu bukan hanya bersifat personal, tapi interpersonal, hubungan antar interpersonal, bahkan antar golongan, dan bahkan juga antar adat dan tradisi budaya. Yang bisa menyatukannya itu adalah agama, karena agama itu dari secara harfiah, menurut bahasa Sanskerta itu agama itu artinya tidak kacau. Jadi tidak kacau ini karena apa? Karena ada peraturan yang tertulis. Kalau kita di Islam itu ada yang namanya hukum qat'i yang tidak bisa diganggu gugat, yang tertulis Al-Quran dan hadis, dan ada hukum goni, itu hukum yang memang fleksibel gitu. Seiring berjalannya waktu, bahkan hukum tersebut bisa tergantikan dengan hukum yang baru menyesuaikan dengan keadaan gitu, fleksibel. Nah, sedangkan budaya itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, suatu kelompok golongan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan bentuk budaya tersebut bisa kita lihat seperti tradisi dan adat seperti itu. Nah, untuk mengenai adat dan tradisi Islam di Indonesia itu sangat unik. Mengapa? Sebelum datangnya Islam di Indonesia itu sudah ada yang namanya agama Hindu dan Buddha gitu. Pasti Kanda dan Dinda dan juga teman-teman pemerintah sekalian itu
sudah Tahu. diberitahu gitu, Iya, tentang materi-materi sejarahnya. sejarah dan Iya. sebagainya gitu loh. Nah, yang mana ketika adanya Islam datang yang dibawa oleh para wali songo, oleh para saudagar Islam dari Aceh hingga sampai di Raja Ampat ya, ini Iya. simpelnya seperti itu ya, waktu seperti itu. Nah, mereka itu menyebarkan Islam itu dengan bagaimana mengajarkan budaya berdagang, bagaimana mengajarkan budaya bertani yang agar lebih banyak penghasilannya atau bisa lebih banyak pemanfaatannya, dan juga membudayakan untuk seperti melakukan hal-hal yang lebih ke akhlak gitu. Karena dalam budaya sendiri ketika kita sudah berperilaku baik berarti mereka itu berbudi dan budaya. Makanya ada zaman saya masih SMA, masih dari SD sampai SMA itu kita mengerti, kita ada mata pelajaran yang namanya budi pekerti. Iya. Nah, itu sebenarnya budaya sehari-hari yang baik dan norma-norma sosial seperti itu. Dan sejatinya norma-norma sosial itu adalah bentuk implementasi aktualisasi dari agama, dari aturan agama yang lebih kaku. Jadi adanya budaya ini agar membahasakan agama ini lebih ringan dan mudah diterima oleh masyarakat secara umum. Mungkin seperti itu. Biar nggak seret bang, ngopi dulu lah. Oke, enak kayaknya sih. Ting gitulah. Yo, siap. Baik teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini yang ingin saya tanyakan, sebenarnya mengapa keberadaan agama dan budaya itu sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat? Oke. Dalam kehidupan sosial masyarakat Iya. keberadaan agama dan budaya. Nah, jadi mengapa agama dan budaya itu penting dalam kehidupan sosial masyarakat, harus ada itu ya. Iya. Nah, yang pertama, agama itu agar masyarakat itu ada tali kalimatun sawa ataupun tali penyambung, tali pengikat antara cara mereka berkehidupan dan cara mereka mengambil tindakan baik lahiriah dan batinnya. Nah, sedangkan adanya agama di dalam budaya masyarakat itu adalah mewarnai masyarakat kehidupan budaya masyarakat itu agar lebih berwarna. Contohnya seperti ini. Kita melihat di Indonesia itu agama itu menurut saya adalah hal yang sangat kuat dipegang oleh masyarakat Indonesia. Karena dalam dasar Pancasila kita mengenal ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya ketika warga Indonesia itu tidak punya agama berarti dia tidak mengikuti 5 sila tersebut kan? Iya. Salah satunya seperti itu, atau tidak mengikuti aturan negara seperti itu. Nah, kenapa agama dan budaya itu harus ada di masyarakat? Karena kalau kita budaya tanpa agama, akhirnya kita akan lebih percaya kepada tradisi-tradisi yang ada. Bahkan bisa hilangnya kepercayaan terhadap keagamaan atau hilangnya ketakutan kita sebagai hamba gitu. Karena proses penghambaan itu adalah proses spiritualitas, proses pengalaman yang sangat panjang. Makanya kalau misalnya proses spiritualitas setiap orang itu berbeda-beda. Ada contohnya teman-teman saya itu yang pernah merasa tidak adil dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Misalnya dia dikucilkan oleh keluarganya, dikucilkan oleh sosial teman-temannya gitu. Bahkan kerap kali ada yang dikucilkan oleh dosennya sendiri atau gurunya sendiri di sekolah gitu. Jadi itu juga bisa mengakibatkan kenapa agama dan budaya itu penting. Bahwasanya orang itu harus ada pakem dalam berkehidupan, harus ada batasan-batasan yang mana kita bisa mengkoreksi diri kita gitu. Itu pentingnya agama. Nah, sedangkan budaya sendiri itu kenapa harus ada? Karena norma-norma sosial di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Otomatis adanya budaya kita harus bisa memahami ketika kita misal di daerah Sunda atau di daerah pegunungannya di Minang atau daerah pegunungan dimanapun, kita harus pakai nada yang rendah. Karena orang-orang di daerah pegunungan cenderung lembut cara berbicaranya. Berbeda seperti saya ataupun teman-teman Kanda dan Dinda yang hidup di daerah pantai gitu. Biasa kita berlawanan ataupun berperang dengan angin, jadi kita suara itu harus keras gitu. Nah, kita juga menyesuaikan. Berarti kalau kita sedang di pantai, kita harus menyesuaikan orang-orang pantai ngomongnya itu hal kecilnya. Nah,
Dan juga ketika kita sedang di gunung, kita juga harus menyesuaikan kelembutannya orang-orang yang di gunung seperti itu. Nah, itu salah satu contoh mudahnya. Dan juga agama dan budaya itu mengikat bahwasanya ada beberapa budaya ataupun adat istiadat yang mungkin nilainya itu sangat berlawan dengan agama. Nah, itu kita harus diubah atau diganti. Contohnya seperti kita mengetahui masyarakat Jawa itu ada yang namanya kenduren. Iya. Nah, mungkin Ada. pra Wali Songo ataupun pra adanya Islam di Indonesia, baca itu memakai mantra dan sebagainya. Seperti itu kan ya? Iya, iya. Nah, tapi ketika agama datang, itu bacaan-bacaannya diubah dengan bacaan kalimat thayyibah ataupun zikir dan sebagainya. Yang mana tidak mengurangi esensi dari budaya nilai keagamaan itu. Jadi budaya ini bisa saling Selaras. mewarnai dan selaras satu sama lain. Jadi budaya tetap ada, tradisi tetap ada, tetapi esensi keagamanya tidak menyalahi aturan agama yang ada. Mungkin seperti itu. Baik. Keren banget ya kalau menjelaskan. Malah saya baru tahu ya soal itu. Fokus pada pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara mewujudkan insan yang moderat itu seperti apa, Bang Ferry? Oke. Yang selanjutnya itu bagaimana mewujudkan insan yang moderat ya. Iya. Kita mungkin dalam berbagai organisasi eksternal yang ada di Indonesia khususnya sebenarnya sangat mendukung pengembangan pemikiran sumber daya manusia, sumber daya alam Indonesia. Kita harus paham dan kita kadang tidak memperdulikan bahwasanya 70% isu-isu, tulisan-tulisan, bahkan upaya-upaya yang ada dalam diskusi kita itu sebenarnya meningkatkan kapasitas, meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia secara umum gitu, khususnya mahasiswa. Nah, yang mana bagaimana caranya untuk menjadi insan yang modern itu ada 4 poin. Yang pertama, kita mengikuti komitmen kebangsaan ataupun patuh dalam komitmen kebangsaan. Kita mengikuti mungkin dasar Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Seperti kita harus paham hal kayak gitu. Karena itu menjadi dasar yang sangat fundamental gitu. Dan selanjutnya kita anti kekerasan, yang mana ketika kita menilai sesuatu jangan langsung menjustifikasi atau menjudge. Kita harus tahu latar belakang sebab dan akibat seperti itu, agar kita tidak menjadi masyarakat yang hakim sendiri dan sebagainya. Itu anti kekerasan. Dan yang selanjutnya itu toleransi. Toleransi itu banyak. Seperti halnya ada beberapa hal ya. Contohnya kalau kita lihat dari perspektif budaya itu di Cirebon itu ada yang namanya itu Paksi Nagalima. Itu adalah delmannya Sunan Gunung Jati. Delman Sunan Jati. Dalam toleransi ini, karena di Cirebon itu memang sudah banyak bentuk-bentuk toleransinya dan juga masyarakatnya sangat menerima orang-orang yang dari luar, baik itu Hindu, Kristen, bahkan etnis Cina pun diterima di Cirebon itu dari awal zaman kerajaan itu. Kita lihat dari Paksi Nagalima ini, kita kalau melihat dari segi bentuk badan itu adalah bentuknya itu seperti onta yang melambangkan Islam, ya kan? Terus di moncongnya juga ada bentuk naga yang melambangkan etnis Cina. Nah, terus di depannya itu kita ada belalai gajah yang melambangkan dari kaum Hindu dan India, seperti itu. Yang mana mengapa ada bentuk delman seperti itu dan juga diiring ketika acara-acara adat keraton, ada adat kebudayaan setiap setahun sekali ataupun setahun berapa kali, itu bahwasanya merepresentasikan bahwasanya Indonesia, bisa kita lihat dari perspektif orang kecil, Cirebon itu sudah sangat toleran dari zaman kerajaan seperti itu. Oleh karena itu dalam toleransi itu kita sudah harus memahami diri kita sendiri juga gitu. Kita boleh fanatik, akan tetapi tidak boleh memaksakan orang lain gitu. Fanatik boleh, akan tetapi kita tidak boleh memaksakan kefanatikan kita terhadap orang lain. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, insya Allah kita bisa pemakluman dalam hal-hal yang positif. Tapi kalau misalnya orang lain itu sudah melakukan hal-hal yang di luar dari norma-norma sosial, norma-norma kebudayaan yang ada, boleh kita menegurnya. Nah, dan yang terakhir itu penghormatan budaya. Nah, mengapa penghormatan budaya itu ada menjadi poin dari bagaimana mewujudkan insan yang
moderat itu karena budaya itu adalah hal-hal yang membangun Indonesia sampai sekarang, hal-hal yang membangun perbedaan keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu budaya itu sangat penting karena banyak sekali sekarang masyarakat Indonesia itu yang mulai beralih gitu dari budaya yang tradisional ke budaya yang modern. Tidak apa-apa sebenarnya, akan tetapi budaya tradisional ini sebenarnya ini sangat relevan. Kita misalnya seperti ini, kita melihat budaya yang paling dasar itu bancakan. Kalau di Cirebon itu kita makan bersama dalam satu manampan. Nah, ketika kita lagi bancakan tersebut, itu kita akan terjadi interaksi ngobrol walaupun hal-hal random, tapi itu budaya yang harus dilestarikan dan itu bisa dipergunakan di setiap agenda kegiatan seperti itu. Dan itu juga bisa melambangkan kesetaraan kan, karena kita duduk bareng bersama berempat atau 5 orang atau teman-teman kan dari yang dari pesantren, biasanya kita makan dalam satu daun pisang seperti itu. Habis bakar-bakaran bareng, itu salah satu bentuk budaya yang harus dilestarikan, salah satunya seperti itu. Jadi 4 poin ini bagaimana kita mewujudkan untuk menjadi insan yang moderat, harus kita bisa menjaga dan mematuhi komitmen kebangsaan. Yang kedua, kita harus menjunjung tinggi kedamaian, anti kekerasan. Yang ketiga, itu kita harus memahami diri kita dan juga mempersiapkan diri kita dengan berbagai perbedaan agar tumbuhnya toleransi yang tinggi. Dan yang terakhir, penghormatan terhadap budaya, karena budaya itu adalah sesuatu yang sangat penting dan banyak hal positif yang dapat kita dapatkan dari budaya tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, kan tadi sudah dijelaskan ya bagaimana cara mewujudkan insan yang moderat. Tapi gini, kan background saya itu di saya berkuliah di ITY, dan ITY itu banyak sekali kan, kita berbagai agama di situ, berbagai etnik di situ. Mungkin Bang Dery ini bisa mengasih tips ya pada audiensi, terutama yang dari ITY, gimana sih caranya moderasi beragama itu dalam lingkup kampus gitu, dalam lingkup kampus terutama. Oke. Dalam lingkup kampus ya, bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa moderat di dalam kampus. Nah, yang pertama, karena background Kanda dan Dinda teman-teman ini banyak yang dari berbagai agama dan budaya, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang pertama kita harus banyak-banyakin ngopi. Ngopi itu bukan hanya kita kumpul dalam satu kopian, ngobrol hal-hal yang tentang pelajaran dan sebagainya. Kita juga bisa menyatakan hal-hal yang seperti budaya di daerah kamu seperti apa, kamu setiap tahunnya ada kegiatan apa saja gitu. Sharing-sharing tentang rumah gitu. Karena kalau kita bahas rumah, bahas budayanya, ceritanya kita akan lebih asik dan kita bisa mengenal satu sama lain. Nah, dan yang kedua, ketika kita bersama orang-orang yang di luar agama kita atau berbeda agama, nah kita harus tahu waktu-waktu mereka beribadah dan waktu-waktu hari besar mereka agar kita paham dan kita bisa memposisikan diri dalam setiap hal gitu, setiap aspek. Nah, untuk dalam kehidupan bermahasiswa, menjadi mahasiswa di kampus gitu, kita harus menumbuhkan sifat profesionalitas yang mana kita harus bisa memposisikan diri mana yang sifatnya akademis, profesionalis, dan mana yang sifatnya ini adalah private gitu. Karena banyak sekali teman-teman yang memang merasa minoritas itu merasa private-nya nggak ada gitu. Jadi kita harus memahami dan kita harus menanyakan, walaupun itu adalah hal yang sangat riskan gitu ya. Tapi dalam Islam itu, dalam agama kita sendiri, bahwasanya kulau kanamuran, tanyakanlah atau bicarakan, walau itu adalah hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Tapi kita mencoba islah ataupun bermediasi gitu dengan cara kita. Nah, terus memang dalam target kita secara nasional itu di organisasi kita, bahkan di setiap organisasi itu bahwasanya kita bisa merekatkan hubungan antar umat beragama, merekatkan pemahaman, bukan menyatukan agama ya, tapi merekatkan pemahaman bahwasanya kamu ketika lagi ada kegiatan di cap bumi seperti apa gitu, jadi saya tidak boleh A, B, C, dan Z gitu misalnya seperti itu. Misalnya kita ketika ada teman kita yang Natalan atau kita sedang Idul Fitri, nah ada ruang-ruang yang tidak boleh didatangkan oleh orang yang selain agama tersebut. Kita harus memberikan pemahaman
Jadi sharing itu bukan cuma kita sharing, tapi kita bagaimana memberitahu bahwasanya ini batasannya. Nah, ini yang dibolehkan dan sebagainya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya harapannya mengapa moderat itu harus ada di kampus umum, bahwasanya kampus umum itu atau kampus-kampus seperti Institut Teknik Yogyakarta itu bisa menjadi miniatur negara Indonesia yang mana bisa merepresentasikan kehidupan yang harmonis, merawat kerukunan dalam berbagai dinamika sosial dan kontestasi yang ada di dalam kampus khususnya, dan juga bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita untuk berakhlak dan beradab kepada sesama manusia, kepada guru, kepada orang-orang yang berbeda, dan juga kepada orang-orang di luar kampus ini, agar paham bahwasanya meskipun kampus kita itu terbilang berbeda dengan kampus-kampus umumnya, kita punya ciri khas moderat yang seperti ini, dari profesionalitasnya dan sebagainya. Khususnya dalam tindakan, kita harus sangat tepat dalam bertindak agar tidak ada golongan ataupun agar tidak ada orang yang ditercidrai batinnya, seperti itu. Dan juga kita harus bisa mengadvokasikan hak-hak beragama, hak-hak sebagai warga negara Indonesia di kampus kita yang tercipta, seperti itu. Jadi pembahasannya tadi itu sangat bagus banget ya, Bang Dery. Sudah dijelasin tentang relasi agama dan budaya, keberadaan agama dan budaya itu sangat penting, bagaimana cara mewujudkan insan yang moderat gitu. Mungkin bisa disampaikan lah harapan mungkin atau pesan-pesan. Jadi harapannya mengapa adanya diskusi ini bisa memantik untuk yang pertama itu advokasi pendampingan hak-hak minoritas, mahasiswa minoritas ataupun minoritas dalam bagaimana kita menyukseskan suatu kegiatan seperti itu, agar semua orang itu mendapatkan hak yang sama. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjalin hubungan, kolaborasi, bahkan kita bisa saling beriringan dalam mendampingi suatu isu ataupun biasa dalam beriringan memproduksi, bahkan berinovasi ataupun menghasilkan hal-hal yang lebih baik gitu, dari mulai teknologi ataupun kebijakan seperti itu. Dan yang terakhir, bisa terbentuknya ruang-ruang intelektual, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang berbicara, kebebasan berbicara, yang mana kita bisa mewujudkan kesetaraan antar umat beragama. Kita bisa mewujudkan bahwasanya sharing antar bidang keilmuan, dan juga kita bisa mewujudkan kita harus bisa menjadi mahasiswa yang sosial juga gitu. Mahasiswa yang sosial yang kita tahu bagaimana mentreat orang yang berbeda dari kita, seperti itu. Terima kasih materi atau ilmu yang telah disampaikan Bang Dery. Oke, Saya mewakili HMI Komisariat ITY, sangat terima kasih atas waktunya. Baik, mungkin itu saja pertemuan saya dengan Bang Dery. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa, yakin bisa sampai.